Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa mewah terbaru di Puncak yang punya 7 kamar tidur, kapasitas hingga 50 orang, dan dikelilingi sama pegunungan yang keren banget. Terus ada promo potongan diskon sebesar 2 juta loh gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Jadi gengs, kali ini aku mau staycation ke villa terbaru di daerah Puncak. Namanya adalah Villa Alesta, yang berlokasi di Desa Kuta, Cisarua, Bogor. Villa Alesta ini baru aja opening di bulan Oktober 2022 lalu. Jadi baru banget sebulan ya. Nah, untuk menuju ke sini kita bisa pakai Google Maps, ketiknya adalah Wisma Alesta. Dan tenang aja gengs, akses ke Villa Alesta ini anti macet ya. Karena nanti kita akan lewat Jalan Gadok yang masuk ke dalam gapura sebelah kanan setelah Vimala Hills. By the way, aku mau infoin dulu kalau jalur yang aku lewatin sekarang adalah jalur alternatif ya. Karena sebenarnya jalan utamanya itu adalah lewat jalan besar yang ke arah Villa Goksalada. Tapi sayangnya pas aku kesini tuh jalanannya lagi dicor gengs, jadi ditutup gitu yang ke arah Villa Goksalada. Nah akhirnya aku lewat jalan alternatif, yaitu masuk ke dalam gang ini. FYI, jalan ini adalah jalan yang aku lewatin juga waktu menuju ke Villa Kuta Puncak gengs. Kalian udah pada nonton belum reviewnya? Kalau udah nonton pasti ngeh deh. Nah, untuk akses jalan alternatif ini lumayan agak curam dan jalannya itu kecil, hanya muat untuk 1 mobil aja. Tapi jalannya udah aspal dan bagus ya. Dan tenang aja gengs, kalau kita lewat jalan ini pasti nanti akan dipandu sama staf Villa Alesta, sehingga kita nggak akan papasan sama mobil dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk jalan utama yang lewat Villa Goksalada itu jalannya besar ya gengs. Dan akhirnya kita sampai juga nih di Villa Alesta. Udah ada bannernya juga ya di samping villa. Wah, dari luarnya aja udah terlihat mewah dan megah gengs. Jadi gak sabar deh pengen lihat bagian dalamnya. Oke, kita mulai dari bagian depan. Ini adalah area parkir kendaraan. Ukurannya luas dengan kapasitas parkir sebanyak 8 mobil. Oh iya, untuk bus juga bisa ya. Nanti akses jalannya itu lewat jalan utama dan parkirnya di samping villa yang ada lahan kosong. Nah, dari depan ini kita bisa langsung lihat ke arah bawah, terdapat area kolam berenang dan taman yang super luas. Villa Alesta memiliki 3 lantai dengan 7 kamar tidur dan kapasitas sebanyak 50 orang. Wah, cocok banget nih gengs buat acara gathering. Oke deh, kita mulai explore area villa dari lantai 1 ya, yang posisinya berada di paling bawah. Terdapat private pool, taman, biliar, dan karaoke room. Jadi di sini tuh hanya ada public area aja dan gak ada kamar tidur ya gengs. Kolam berenang ini ukurannya sedang dengan kedalaman 1 meter sampai 1,5 meter. By the way, sebenarnya di sini tuh nggak ada kolam anak-anak sih gengs. Tapi kalaupun anak-anak mau main air, paling cuma bisa di pinggir kolamnya aja ya. Dan harus dalam pengawasan orang tua. Saran aku sih, mungkin kalian bisa bawa pelampung renang anak biar lebih aman. Di sisi kolam berenang, terdapat area duduk yang udah ada atap payungnya. Jadi kalau kita nggak mau berenang, masih bisa duduk santai di sini ya. Terus setelah berenang, kita bisa langsung mandi di ruang bilas, yang posisinya ada di paling pojok. Seperti ini ya bagian dalamnya. Sedangkan di sebelahnya ada semacam ruang jemur, bisa untuk jemur handuk maupun pakaian basah. Next, kita move ke area indoor yang jadi ruangan favorit, karena merupakan entertainment room. Jadi di sebelah kanan adalah karaoke room, dan di sebelah kiri merupakan area biliar. Kita mulai dari karaoke roomnya dulu ya. By the way, salah satu kelebihan dari Villa Alesta adalah punya private karaoke room kayak gini gengs. Terus ternyata areanya juga luas banget dan udah disediain beberapa kursi serta sofa. Oh iya, di sini juga ternyata nyempil ada 1 alat gym loh gengs. Wah, sambil karaokean bisa olahraga colongan juga nih.
Untuk peralatan karaoke-nya udah pasti lengkap ya. Terdapat satu buah smart TV dengan WiFi, jadi bisa langsung connect ke YouTube. Lalu ada 2 buah sound speaker, kemudian amplifier, dan gak ketinggalan 2 buah mikrofon. By the way, untuk output sound di sini tuh bagus banget loh, gengs. Aku rekomendasiin banget sih. Dijamin seru kalau karaokean rame-rame. Lanjut, sekarang kita cek ke area biliar yuk. Wah, ternyata areanya juga nggak kalah luas, gengs. Fasilitas entertainment di sini tuh menarik dan lengkap banget ya. Jadi nggak bakalan bosen deh staycation di Villa Alesta. Dan di sini juga udah disediain dispenser. Jadi kalau kita haus, tinggal minum aja deh. Nah, buat kalian yang mau bikin acara gathering di area bawah, tenang aja ya. Di sini juga ternyata ada dapur kotor, gengs. Jadi kalau misalnya kita mau masak-masak, nggak perlu repot naik turun ke dapur atas untuk nyiapin makanan. Wah, ini sih super lengkap banget ya. Oke, kita keluar dari area entertainment room. Di samping tangga terdapat area yang masih dalam proses finishing, yang rencananya bakal dibuat playground loh. Seriusan deh, menurut aku Villa Alesta ini bakal jadi salah satu villa mewah dengan fasilitas terlengkap di daerah puncak. Lalu di pojok samping juga udah disediain toilet, tapi di sini pakai toilet jongkok ya, gengs. Dan ini dia area terakhir di lantai bawah, yaitu musola. Gimana? Kurang lengkap apa lagi coba? Pastiin Villa Alesta masuk ke dalam list staycation kalian ya. Oke, udah puas aku review fasilitas outdoor dan lantai bawah. Sekarang saatnya kita mulai Villa Tour. Pintu masuk utamanya langsung berada di lantai 2. Kita mulai dari area teras. Terasnya ini cukup luas dan dilengkapi dengan beberapa buah kursi dan meja. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam villa. Di lantai 2 ini terdapat living room, dining room, dapur, dan 4 kamar tidur. Begitu pintu utama dibuka, langsung terlihat ruang tamu yang luas dengan sofa set bahan kulit yang empuk dan nyaman. Lalu di belakang ruang tamu terdapat kamar tidur pertama. Kamar ini punya ukuran yang luas dengan fasilitas lengkap dan private bathroom. Terdapat satu buah double bed dan yang paling aku suka, di setiap kamar tuh nggak cuma ada bantal aja, gengs, tapi disediain guling juga dong. Wah, favorit aku banget sih. Nah, karena ruangannya masih luas, jadi di sini masih bisa ditambah extra bed ya. Dan ada jemuran juga, gengs. Sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya yuk. Kamar mandi ini udah dilengkapi dengan water heater, tapi untuk handuk dan peralatan mandinya nggak disediain ya. Jadi kita harus bawa sendiri dari rumah. Kita move dari area depan. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian area living room yang super luas dan sekaligus merupakan area void yang mewah serta megah. Berbeda dengan ruang tamu, kalau di living room atau ruang berkumpul ini tuh nggak disediain sofa, gengs, melainkan karpet besar. Jadi konsepnya tuh lesehan gitu ya. Pas banget buat berkumpul dengan kapasitas tamu yang banyak. Bahkan kalau kita mau tambah extra bed juga bisa banget loh ditaruh di living room ini. Terdapat WiFi dan Smart TV yang udah dilengkapi dengan aplikasi seperti YouTube dan Netflix. Tapi untuk Netflix harus login dari akun pribadi ya, gengs. Selain itu, ternyata masih ada ruangan lainnya loh di area samping yang bisa digunakan juga sebagai ruang serbaguna. Ruangan ini bisa kita pakai sebagai musola atau ruang tidur tambahan ya, yang udah dilengkapi juga dengan karpet tebal. Walaupun gak seluas living room sebelumnya, tapi pencahayaan di sini tuh oke banget, gengs, karena dikelilingi dengan jendela ukuran besar. Di belakang living room terdapat kamar tidur kedua. Kita cek ke sana yuk. Hampir sama seperti kamar sebelumnya, kamar kedua ini ukurannya juga cukup luas dan dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Terdapat lemari, cermin full body, dan jemuran. Lalu di sisi lainnya adalah area tempat tidur. Namun bedanya kasur di kamar ini tuh nggak pakai divan ya. Jadi konsepnya langsung lesehan ke lantai. Kamar ini cocok untuk anak-anak karena lebih aman ya, gengs. Nah, sekarang kita lihat kamar mandi dalamnya yuk. Private bathroom ini udah dilengkapi dengan water heater, namun tanpa handuk dan toiletries ya.
Kita keluar dari kamar kedua. Di bagian tengah ini merupakan kamar mandi luar yang ada di lantai 2. Di bagian depan terdapat area wastafel, dan ini dia area kamar mandinya, gengs. Ukuran kamar mandi ini luas dan memanjang, tapi untuk fasilitas sih sama aja ya. Udah dilengkapi juga dengan water heater. Di sebelah kamar mandi terdapat dapur bersih dan bisa dipakai untuk memasak. Area ini juga menyatu dengan ruang makan indoor ya. Jadi di sini tuh ada 2 dining room, gengs, yaitu indoor dan semi outdoor. Untuk ruang makan indoor ini bisa untuk 4 orang. Lalu di sebelahnya terdapat kulkas besar 2 pintu, dispenser, dan rice cooker. Bisa dibilang ini tuh dapur utamanya, gengs. Ukurannya luas, jadi kita bisa leluasa pada saat memasak. Dan fasilitasnya udah pasti lengkap ya. Kita cek dari lemari ini yuk. Terdapat grill pan untuk memanggang daging. Lalu di bawahnya terdapat perlengkapan gelas dan cangkir. Di kabinet atas disediakan blender. Terus di bawahnya merupakan area wastafel lengkap dengan sabun cuci piring. Untuk kabinet bawah isinya adalah berbagai piring dan peralatan masak ya. Nah, tadi kan kita udah lihat ruang makan indoor yang berada di dekat area dapur. Sekarang aku mau tunjukin ruang makan semi outdoor yang berada di luar. Nah, kayak gini, gengs. Ruangan ini menyatu dengan balkon luar. Jadi kalau makan di sini tuh kita bisa lihat pemandangan Gunung Salak loh. Tapi sekarang lagi ketutupan awan ya gunungnya. Dari balkon samping ini bisa langsung melihat ke pool area yang berada di lantai bawah. Terus bonusnya kelihatan Gunung Gede Pangrango juga, gengs. Masya Allah. Selain kamar tidur di dalam villa, ternyata ada 2 kamar tidur lainnya yang posisinya tuh di luar kayak gini. Kita langsung lihat ke kamar tidur ketiga yuk. Area kamarnya luas, namun hanya terdapat 1 buah double bed. Jadi kalau kalian mau tambah extra bed di kamar ini, bisa banget ya. Next, kita maju lagi ke depan untuk lihat ke kamar tidur keempat. Wah, kamar ini ternyata lebih luas, gengs, dari kamar sebelahnya. Dan fasilitasnya juga lengkap ya. Terdapat cermin full body, karpet, dan tempat tidur. Nah, ini aku mau tunjukin kalau karpetnya itu lumayan tebal dan empuk juga loh ternyata. Jadi cukup nyaman untuk rebahan ataupun santai-santai di sini. Wah, villa ini bener-bener cocok untuk keramaian ya. Terus bonusnya di kamar ini tuh punya jendela yang langsung menghadap ke Gunung Salak. By the way, dari balkon lantai 2 ini ada akses tangga menuju ke lantai bawah dan lantai atas. Jadi seluruh ruangan di Villa Alesta ini tuh saling terkoneksi satu sama lain, serta bisa diakses juga dari luar ya. Dan ini aku mau tunjukin dari tangga balkon lantai 2 ke lantai 1 seperti ini ya, gengs. Kita bisa langsung ke area playground, kolam berenang, dan entertainment room. Oke, balik lagi ke dalam villa. Sekarang kita naik ke lantai 3 yuk. Lantai 3 ini ukurannya nggak kalah luas dari lantai 2 dengan ruangan yang masih lega banget, gengs. Terdapat 3 kamar tidur, living room, dan rooftop yang super cozy. Di depan tangga terdapat 2 kamar tidur, dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur yang di sebelah kiri. Ini adalah kamar tidur kelima yang merupakan kamar tidur terluas di Villa Alesta. Kamar ini tuh sama aja kayak 2 kamar yang digabungin loh, gengs, saking luasnya. Furniturnya juga nggak begitu banyak ya. Cuma ada 1 buah double bed untuk 2-3 orang. Lalu ada karpet dan di depannya masih ada area luas yang bisa kita gunakan untuk penempatan extra bed. Wah, kalau tidur rame-rame di sini seru banget ya. Untuk pencahayaan terdapat 1 buah jendela yang menghadap ke view pepohonan dan pegunungan. Lanjut, kita ke kamar mandi dalamnya ya. Sama seperti di kamar mandi sebelumnya, di sini juga udah ada water heater, tapi tanpa handuk dan toiletries ya. Keluar dari kamar kelima, kita beralih ke kamar berikutnya, yaitu kamar tidur ke-6 yang berada di seberang kamar kelima. Nah, kamar ini tuh merupakan kamar yang paling kecil, tapi punya view terbaik loh, gengs, yaitu Gunung Salak. Masya Allah, keren banget ya. Fasilitas di kamar ini hanya ada 1 buah double bed dan cermin gantung aja, gengs, tanpa kamar mandi dalam.
Di luar kamar tidur masih disediakan space yang luas banget loh gengs. Kayak di area ini nih, kita bisa tambahin extra bed atau kalau mau ngadain acara indoor juga bisa ya. Terus lanjut ke area lainnya, terdapat living room lantai 2 yang udah dilengkapi dengan sofa set yang nyaman. By the way, di lantai atas ini nggak ada TV ya gengs. Jadi menurut aku cocok banget buat yang mau istirahat karena suasananya tuh lebih tenang. Dan sekarang aku mau room tour ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar ketujuh. Kamar ini ukurannya lebih besar dari kamar sebelumnya yang kamar tidur ke-6, tapi sama-sama nggak ada kamar mandi dalam ya. Terdapat satu buah double bed, karpet, dan cermin full body. Lalu di sebelahnya merupakan kamar mandi umum yang ada di lantai 3. Di sini pakai toilet jongkok dan udah ada water heater juga ya. Jadi kamar mandi ini bisa digunakan oleh tamu di kamar 6 dan kamar 7. Di dekat living room terdapat pintu besar menuju balkon atas. Dan ternyata dari balkon ini kita bisa melihat view pegunungan yang mengelilingi Villa Alesta, gengs. Masya Allah, keren banget deh. Di sini juga disediakan kursi dan meja untuk bersantai. Nah, dari depan sini langsung terlihat dengan jelas view Gunung Gede Pangrango. Terus kalau kita ke sebelah kiri, ternyata masih terlihat juga area pegunungan loh. Dari balkon depan tadi, tersambung ke area balkon samping yang bisa kita akses juga dari pintu dekat tangga. Di sebelah kanan terdapat area duduk yang lebih private, lalu di tengah ada rooftop, dan di samping kiri ini adalah jalan ke balkon depan yang tadi. Nah, ini dia balkon sampingnya, gengs, yang terkoneksi ke balkon depan ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat view kolam berenang yang ada di lantai bawah. Area duduk ini bisa juga dipakai untuk meeting non formal ya. Dan sekarang aku mau tunjukin spot favorit untuk nongkrong di Villa Alesta, yaitu rooftop. Wah, beneran deh gengs, asik banget nongkrong di sini. Ditambah sama semilir angin yang bikin udaranya makin sejuk. Terdapat area duduk yang cukup banyak. Jadi kalau nongkrong rame-rame di sini tuh udah pasti seru ya. Ditambah ada view Gunung Salak juga loh. Momen terbaiknya adalah pada saat sunset, gengs. Nanti aku tunjukin ya. Dan ini dia gengs, view Gunung Salak yang eksotis banget pada saat sunset. Masya Allah, aku ngerasa beruntung banget sih. Pas nginep di sini tuh cuacanya lagi cerah. Jadi alhamdulillah aku dapat view sunset secantik ini. Bener-bener golden hour ya. View terbaik yang ada di Villa Alesta adalah pada saat sunset, gengs. Jadi kalau nanti kalian nginep di sini dan cuacanya lagi cerah, jangan lewatin momen sunset seperti ini ya. Ini dia suasana malam hari di Villa Alesta. Untuk pencahayaan outdoornya terang ya, terutama di bagian kolam berenang dan taman. Terus untuk di entertainment roomnya terang juga kok, gengs. Ini adalah area biliar. Dan sekarang aku mau kasih lihat suasana malam hari di ruang karaoke. Jujur Li, kalau ramean tuh kebayang seru banget ya. Dan pastinya kita bakal puas banget karaokean di sini. Lanjut, ini adalah suasana di rooftopnya. Pencahayaannya agak beda, yaitu pakai lampu yang warnanya warm atau kuning. Jadi kesannya tuh lebih hangat, berasa kayak lagi ada di cafe ya gengs. Padahal di rooftop ini anginnya lumayan kencang loh. Mungkin karena posisinya di paling atas juga sih. Pokoknya aku saranin kalian pakai jaket deh kalau mau nongkrong malam-malam di sini. Nah, tadi kan aku udah kasih lihat suasana malam hari di outdoor dan entertainment room. Dan ini dia suasana di dalam villanya, gengs. Untuk pencahayaan juga oke ya. Jadi walaupun ruangannya besar, tapi nggak ada kesan serem atau gimana gitu kok. Oh iya, untuk di area void ini juga berasa lebih berangin karena ada sirkulasi udara dari lantai atas ke lantai bawah. Ditambah udara malam hari yang semakin dingin. Dan ini dia pencahayaan di area dapur. So far untuk semua pencahayaan di malam harinya terang ya gengs. Nah, sebelum tidur, aku mau minum koko film dulu nih.
By the way, kalian ada yang punya masalah pencernaan atau berat badan gak sih? Sini, aku kasih tahu ya. Jadi saat ini aku lagi rutin konsumsi Koko Slim Fiber, yaitu minuman tinggi serat dalam kemasan saset praktis, yang mampu mendetoksifikasi tubuh dari racun dan menurunkan berat badan. Jadi dalam satu box ini isinya ada 15 pieces dan bisa dikonsumsi oleh wanita maupun pria. Satu saset ini ukurannya 15 gram, rasanya juga enak dan manis, yaitu blackcurrant. Cara penyajiannya juga simpel banget ya gengs. Kita tinggal tuangin aja satu saset Koko Slim ke dalam 150 ml air dingin. Nah kalau kalian beli produknya ini udah free tumbler ya, jadi takarannya pasti udah pas. Terus abis itu tinggal di shake aja deh sampai merata. Bener-bener sesimpel itu gengs. Koko Slim ini dapat diminum 1-2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Kalau aku sih cukup 1 kali sehari aja, dan diminumnya itu pada saat kondisi perut sudah terisi. Baiknya dikonsumsi sebelum tidur ya. Nah yang aku rasain setelah minum ini besok paginya tuh pasti bakal lancar banget buang air besar deh. Dan perut juga nggak berasa begah gengs. Untuk yang mau cobain Koko Slim ini bisa order di sini ya. Yuk rasakan manfaatnya, kita bisa bebas makan banyak tanpa takut gemuk. Good morning gengs. Masya Allah tabarakallah, pagi ini pemandangan gunung dari balkon lantai 3 terlihat sempurna banget deh. Ada Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri dan Gunung Salak di sebelah kanan. Dua-duanya tampak megah dan cantik ya. Dan pagi ini kayaknya kurang lengkap tanpa kopi dan sarapan gorengan nih gengs. Ayo siapa yang sarapannya kayak gini juga? Coba absen di kolom komentar ya. Oke deh gengs, yang udah penasaran sama info harga dan promonya, yuk kita bahas. Sebelum ke harga normal, aku mau infoin dulu nih harga promo di Villa Alesta, yaitu ada potongan diskon sebesar 2 juta khusus untuk subscribers dan followers aku. Lumayan banget kan hemat 2 juta, gimana caranya? Yuk disimak baik-baik syarat dan ketentuannya. Dan ini dia harga normal di Villa Alesta. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. By the way, owner Villa Alesta ini gak cuma punya villa aja loh gengs, tapi juga menjual kafling tanah di sekitaran daerah puncak, seperti Megamendung, Cisarua, dan lain-lain. Dan ternyata banyak juga loh beberapa villa yang udah dibangun, tanahnya itu dibelinya dari owner Villa Alesta. Nah buat kalian yang mau investasi tanah atau bikin villa, bisa menghubungi ke marketing Villa Alesta ya. Luas tanah yang dijual bervariasi mulai dari 250 meter persegi hingga 2 hektar juga ada gengs. Dan yang paling penting surat sertifikatnya adalah SHM atau sertifikat hak milik. Jadi insya Allah amanah ya. Nah untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung menghubungi ke nomor berikut. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Alesta. Sebuah villa baru di puncak yang recommended banget buat staycation. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!